Sobat Sehat. Dimanapun berada, senang sekali saya Astrid kembali lagi menyapa Sobat Sehat yang ada di rumah dalam program Bincang Santai seputar kesehatan bersama RSUD Perpetua J. Savano. Di siang ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, kita memilih tema yang menarik tentang kanker mulut. Kenapa kanker mulut? Nanti kita akan bahas ya, biar kita tahu betapa pentingnya ini. Oke, langsung saja ya. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita yang sangat spesial ya hari ini ya, direktur kita Dr. Gigi Yeni Yokumyong, MDSC spesialis perio. Halo dokter, selamat siang. Apa kabarnya dok? Selamat siang, Astrid. Kabar baik. Maaf ya, telat. Gak apa-apa dokter, ini luar biasa ya. Tadi itu kita telat karena dokter masih ada pasien. Jadi gak apa-apa ya untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Ini langsung saja ya, kalau teman-teman di rumah yang mungkin punya pertanyaan, nanti boleh langsung diketik saja di live comment, nanti bakal kita jawab di akhir acara. Oke, kita pengenalan dulu. Pertama-tama kita mau tahu dulu tentang apa itu kanker mulut dan apa penyebabnya ya dokter? Ya, apa itu kanker mulut ya? Sebenarnya kalau kita bicara kanker sama dengan kanker yang lainnya yang terjadi di bagian tubuh manusia. Hanya ini posisinya adanya di daerah sekitar mulut. Jadi bisa kena di bibir, bisa kena di lidah, bisa kena di pipi, kemudian di tenggorokan. Ya. Jadi kanker itu bisa terjadi karena apa? Karena adanya pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel yang ada di dalam jaringan tubuh kita, ya. Jadi tubuh kita ini kan terdiri dari sel-sel yang sudah diciptakan Tuhan dalam ukuran yang normal, bentuk yang normal, tapi kemudian karena adanya sesuatu yang memicu sehingga sel-sel normal ini kemudian dia berkembang menjadi tidak normal, jadi abnormal. Dan entah itu ukurannya, entah itu bentuknya, entah itu jumlahnya, ya. Dan itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya yang disebut dengan mutasi gen, ya, mutasi gen di dalam jaringan kita, sehingga yang tadinya kalau di dalam mulut kita, pipi kita, bagian mukosa mulut ya, di dalam mulut kita itu ada namanya mukosa mulut yang licin. Di pipi ini di bagian dalam. Nah, yang tadinya licin, mengkilat, halus, itu kemudian dia berubah menjadi istilahnya menyeramkan. Menyeramkan itu karena tidak ada lagi bentukan yang seperti itu yang tadi saya sebutkan dengan warna yang pink. Biasanya kalau kita buka mulut kita akan bisa melihat gusi kita warna pink, kemudian dia menempel dengan baik, kemudian ya bentuknya berlekuk-lekuk tapi halus dan tidak ada benjolan-benjolan. Nah, kalau seseorang yang mengalami kanker itu biasanya akan ada timbul penyakit atau luka atau hal lain di dalam mulut, entah itu berwarna merah kah, entah itu berwarna putih kah, yang kemudian ketika diberi obat juga dia tidak sembuh. Jadi dia berkembang menjadi semakin lama semakin membesar. Begitu. Jadi itu kanker mulut. Ya. Kalau penyebabnya dokter? Penyebabnya macam-macam ya. Tadi saya bilang ada sesuatu yang mengiritasi, ya. Seseorang dengan perokok itu berisiko juga untuk terkena kanker. Kalau kita lihat kan di iklan-iklan rokok itu bagian bawahnya itu ya, bagian bawahnya ada peringatan itu bisa menyebabkan kanker tenggorokan misalnya. Seperti itu juga ya. Kemudian makan pinang. Jadi makan pinang ini setelah sekian lama ternyata terbukti bahwa
orang-orang yang punya riwayat makan pinang, jadi pasien-pasien dan terutama yang saya temui ya di Politik ini, pasien-pasien dengan kanker mulut, mencurigai kanker mulut itu ketika ditanya apakah makan pinang, iya punya riwayat makan pinang. Dan disimpan di mana pinangnya? Ya, kan biasanya punya disimpan di pipi kiri kah, pipi kanan kah. Nah, kalau kebanyakan disimpan di situ, lokasi kansernya juga ada di daerah situ, begitu. Jadi memang makan pinang ini ternyata mempengaruhi atau menjadi salah satu faktor risiko terbesar ya untuk terjadinya kanker mulut. Kemudian ya perilaku pola hidup kita yang kurang sehat. Kemudian bisa juga pada orang-orang yang terkena HIV, itu juga berisiko untuk kanker mulut seperti itu. Kemarin kan saya sempat cari tahu juga ya dok, karena saya juga penasaran kenapa kita ambil tema ini ya dari sekian banyak tema. Ternyata itu di Papua ini kanker mulut itu cukup tinggi. Mungkin salah satu faktornya karena emang kebudayaan kita di sini ya sering mengunyah pinang, mungkin itu salah satu faktornya. Terus yang mau saya tanyakan dokter, dari mengunyah pinang ya, itu zat apa ya yang memicu supaya kanker ini jadinya berkembang? Oke, jadi sebenarnya kalau ini kandungan daripada pinang itu dia punya dua sisi mata uang lah istilahnya. Di satu sisi dia punya manfaat yang baik, di satu sisi juga pinang ini ternyata bila berlebihan atau cara makannya yang salah, nah itu akan menyebabkan hal negatif. Tapi kalau cara makannya yang benar, nah itu dia tidak dia malah memberi manfaat ya. Jadi pinang ini kan biasa dimakan dengan tembakau, dengan kapur, dengan gambir, kemudian dengan sili yang mungkin. Nah, jadi kandungan di dalamnya, misalnya kita tidak usah berbicara tentang terlalu spesifiknya senyawa-senyawa apa yang ada di dalamnya, tetapi rupanya hal yang positif dari makan pinang itu dia mengandung sejumlah juga karbohidrat, kemudian dia memberi energi juga, kemudian dia punya sifat antibakteri juga, kemudian sifat anti infeksi. Hanya ketika dikunyah berlebihan, dimakan berlebihan, maka misalnya sifat antibakteri ini, dia membunuh bakteri. Tetapi di dalam rongga mulut kita atau di tubuh kita itu ada dua jenis bakteri. Jadi ada bakteri baik dan ada bakteri yang jahat. Ya. Nah, bakteri yang dibunuh oleh zat ini ketika dia berlebihan, dia bukan hanya membunuh bakteri jahat aja, tapi dia juga membunuh bakteri baiknya. Sehingga akhirnya bakteri baik yang sebenarnya bisa digunakan untuk melawan infeksi ya, atau melawan iritasi, di situ akhirnya tidak punya daya untuk melakukan perlawanan, sehingga akhirnya teriritasi dan perkembangan sel-sel kanker ini tidak ada lagi yang menahannya, jadi semakin lama semakin besar. Nah, kandungan kemudian kalau dimakan berlebihan, ternyata dia memiliki sifat karsinogen yang tadi itu. Jadi karsinogennya itu yang kemudian munculnya sel-sel kanker. Ditambah dengan kapur. Kapur yang dimakan itu kapur yang biasa namanya istilahnya kapur ya. Itu biasa digunakan untuk tekstil, untuk bangunan. Kapur itu punya sifat panas. Nah, bayangkan ketika dicampur menimbulkan rasa
bukan hanya ras hawa panasnya, tetapi panas itu kemudian melukai kan. Namanya kita kalau kena ini saja panas sedikit di kulit pasti sudah luka ya. Nah apalagi yang berlama-lama. Demikian juga tembakau. Tembakau itu kan ada nikotinnya, ada taranya dan lain sebagainya, keras. Itu juga dia memicu iritasi, tekanan di gusi. Makanya orang makan pinang itu memang giginya tidak ada luka, kecuali yang memang kotor ya. Dia tidak lubang, artinya dia utuh. Tetapi yang rusak adalah jaringan penyangga giginya. Jaringan yang menyangga gigi kita itu apa saja sih? Gusi, tulang alveolar, ada namanya ligamentum periodontal, ada namanya digasenentum. Nah itu semua rusak. Jadi akhirnya akar gigi itu yang harusnya tertutup dengan gusi, dia menjadi turun karena apa? Kan kalau kita makan pinang, nempel nggak sih sisa-sisanya? Nempel ya. Lama-lama jadi keras, jadi karang gigi, rusaklah gusinya di situ. Kemudian kalau gusi sudah rusak, dia sudah turun, yang harusnya tinggi, ya harusnya segini, dia jadi pendek. Akhirnya akar giginya kelihatan, disitulah mulai muncul berbagai penyakit yang lain. Bisa gusi berdarah, bisa giginya goyang, ya, bisa karies atau lubang gigi di akar gigi. Kemudian yang paling kelihatan yaitu resesi gingiva itu. Jadi itu kira-kira yang menyebabkan timbulnya cancer karena akar pinang. Jadi lebih ke kebiasaannya ya dokter ya? Iya, kebiasaan dan caranya dan namanya. Kalau di Jawa itu kan makan pinang juga. Iya, tapi memang siri, iya, menyiri. Tapi tidak seperti kita di sini. Dicampur semua bahan itu kemudian dikunyah sekaligus, ya. Jadi ini sebenarnya ada ininya sih, beberapa gambaran yang nanti kita perlihatkan lah, ya. serem juga itu. Ya, kalau kita lihat itu seram. Jadi coba ini ya. Sebenarnya pinang ini dia mengandung nutrisi seperti lemak, karbohidrat, kemudian ya itu yang tadi saya bilang. Kandungan-kandungannya sebenarnya bagus. Hanya cara makannya itu yang harus dilihat. Mungkin kalau cara makannya benar, iya, jadi ada sayurnya, flavonoid, polifenol, itu yang tadi. Tapi yang itu karsinogennya ada. kalau gejalanya bisa. ya, Gejala cancer itu biasa tidak disadari oleh kita. Jadi kita baru sadar kalau itu sudah kelihatan besar. Tetapi gejala paling sering itu adalah sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Jadi kalau teman-teman mengalami timbulnya sariawan, sudah diobati, biasanya 7 hari sariawan itu dia sudah mulai pulih kembali kan. Kalau sudah dikasih obat ya, kalau sudah dikasih obat, minum apa, kita makan buah, kasih vitamin, itu sudah sembuh. Tapi kalau gejala awal sekali dari cancer ini adalah setelah diobati 2 minggu ini nggak sembuh sariawannya ini. Itu salah satunya. Biasanya kan sebenarnya itu luka. Sariawan itu bisa muncul karena luka, ya. Kita sikat gigi, gosok dengan mulutnya jadi sariawan. Kita makan, kegigit sariawan. Jadi namanya sariawan tapi bentuknya itu adalah lesi, ya, luka. Nah, begitu juga dengan cancer ini. Jadi sebenarnya dia sudah mulai muncul luka yang kemudian kita definisikan dia, oh ini sariawan. Tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? 2 minggu dia akan sembuh. Terus dia menebal. Jadi kalau kita raba begini, pipi kita itu tebal. Kalau ini kan kenyal ya. Jadi kalau dipegang ini dia tebal.
terasa ya. terasa. Nah, kemudian area pipi, misalnya di area pipi atau di area bibir yang tadinya licin, dia berlekuk-lekuk nantinya. Nah, itu stadium, mungkin itu stadium awal, kan ada beberapa stadium, 1 sampai 4 stadium lah kalau kanker itu ya. Nah, jadi dia mulai berlekuk-lekuk, kemudian nanti dia akan sel-selnya itu akan membesar, jadi seperti bunga kol. Pernah lihat bunga kol ya? Yang warnanya putih. Iya, warna putih, terus dia bergerombol-gerombol. Nah, itu tanda awalnya ya. Jadi kemudian ya pasien masih bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Nyeri juga tidak terlalu nyeri, tidak terlalu nyeri kalau stadium awal. Hanya yaitu perubahan di mukosanya, itu tanda awalnya. Kemudian nanti kalau sudah lama-lama, ya sudah, dia kan tidak bisa dihentikan, kecuali kita sudah kecuali kita memang merujuk pasien-pasien ini ke bedah onkologi, kemudian nanti di biopsi dilihat ganas atau tidak, kemudian kalau ini kan nanti di terapi, nah itu ya, operasi di sisi. Nah, karena tidak bisa dihentikan, jadi kalau dibiarkan terus-menerus, akhirnya dari satu titik dia menjadi, misalnya satu titik ukuran 5 mm, dia akan membesar, akhirnya memenuhi semua rongga mulutnya, ya. Akhirnya disitulah mulai muncul keluhan, susah makan, lidah kaku, tidak bisa digerakkan, dan kalau sudah semakin parah, dia kan bolong di luar, karena dia seperti ulat gitu loh yang menggerogoti jaringan-jaringan lunak gitu, akhirnya bolong. Jadi kalau ada luka ini itu udah pasti kanker bukan? Tidak semuanya luka itu pasti kanker, makanya itu kita harus periksa ke dokter, kemudian nanti dilihat, itu dikasih obat dulu, obat nanti pemantauan kembali. Tapi pasti kita akan menggali informasi-informasi terkait kebiasaan selama ini ya dari pasien-pasien. Selain pinang ini dok, mungkin ada makanan lain atau hal lain yang jadi pemicu mungkin? Makanan lainnya itu tadi asap rokok. Orang yang merokok belum tentu dia kena kanker, tapi orang-orang yang menghirup asap rokok itu berpotensi untuk terkena kanker. Makanya kan bisa dikatakan bahwa perokok pasif itu Lebih bahaya. iya, lebih berbahaya daripada orang yang perokok aktif, ya. Jadi zat-zat yang terkandung di dalam asap rokok itu yang nempel ke kita, nah itulah yang kemudian menyebabkan mutasinya. Padahal kita tidak ya dokter ya. Iya, kita tidak merokok, tapi ya itu resiko kita. Apalagi orang yang makan pinang sambil merokok, Waduh. dicampur tembakau lagi. Iya, itu kan jadi bahannya rokok ya, bahannya rokok itu. Makanya ya kalau kita peduli ya itu harusnya dihindari. Kalau udah terdeteksi ini, kira-kira itu bisa sembuh tidak? Sembuhnya entah mungkin bisa langsung atau ya bertahap. Menurut saya sih bisa ya kalau masih di tahap awal. Jadi sama seperti kanker yang lain, kalau masih stadium 1 itu cepat dideteksi, cepat ditangani, maka kemungkinan untuk sembuh itu juga besar. Tapi kalau dia sudah yang tadi saya ceritakan, dia sudah sampai menggerogoti, itu kan mau diambil seperti apa? Berarti harus operasi plastik gitu misalnya, ditempel tempat yang lain ya. Tetapi kemungkinan untuk sembuh pada stadium awal itu bisa. Tapi kalau sudah masuk stadium tengah lah sampai akhir itu yang memang kita sudah
Ya mungkin seperti itu ya, karena kecepatan sel kanker ini sangat cepat dia berkembang, sekitar mungkin 3 bulanan, 4 bulanan itu kebanyakan pasien-pasien yang sudah stadium yang ganas itu ya dia hanya bertahan paling sampai 3-4 bulan. Ngeri ya. Sampai Ya ngeri. Kalau kanker mulut buat kita ini buat mencegahnya ya dok. Gimana? Ya mencegahnya tentunya menjaga kebersihan mulut kita ya, gigi dan mulut kita, sehingga kita mengurangi iritasi di dalam mulut. Kemudian ya hindari penyebabnya yang tadi, hindari yang tadi kita sudah bicarakan, itu tembakau lah, rokok lah, pinang lah dengan ramuan-ramuannya yang dicampur ya, seperti itu. Makan buah, makan sayur, kemudian ya kalau disampaikan kan makan fast food sekarang ini tuh ternyata faktor risiko terjadinya kanker kan. Ada yang katanya kemarin sakit tenggorokan, anak muda sakit tenggorokan, kanker tenggorokan, tidak punya riwayat merokok, tidak punya kebiasaan hidup baik, olahraga yang baik, tetapi setelah digali terus informasinya, ternyata kebiasaannya apa? Makan junk food, ya, makan ayam goreng yang fast food gitu. Jadi itu ternyata juga faktor risiko juga itu makanan sekarang ya. Iya. Kalau tips nih dokter untuk orang yang kadang kan makan pinang ini 11-12 sama orang yang merokok ya, susah untuk langsung dilepas. Iya. Tipsnya? Ya, untuk mengurangi risiko kanker buat mereka yang sering mengunyah pinang. Mungkin mengunyah pinang saja yang tidak dicampur dengan bahan lainnya. Kemudian tidak dalam jangka waktu lama dan tidak disimpan lama dalam mulut. Nah, pasien-pasien di poligigi itu kebanyakan adalah mama-mama, perempuan. Usia ada yang 24 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Yang bapak-bapak ini jarang. Emang jarang ya? Jarang. Bapak-bapak jarang. Jadi kita berpikir kenapa ya mama ini banyak? Iya, banyak. Tapi pernah saya tanya, kalau makan pinang itu dulu bagaimana caranya disimpan kan? Orang ibu disimpan sampai besok pagi di dalam mulut. Jadi dikunyah kan mungkin di sari-sarinya loh, tapi masih ada rambut ininya, ampas-ampasnya itu disimpan ke dalam mulut semalaman gitu. Dengar ya? Jadi ada yang seperti itu ya. Ya, jadi bayangkan, artinya kita menimbun istilahnya kita menimbun sampah lah gitu di dalam mulut kita gitu, kita tidak buang, dan itu berlangsung bertahun-tahun, mungkin selama setiap hari juga seperti itu, dan ya itu akhirnya terkena kanker. Ya mungkin mama kita berpikir begini, mungkin mama ini sambil duduk, sambil punya. Jadi frekuensi untuk mengunyah pinang itu lebih banyak di mama-mama. Mungkin karena yang mungkin jualan atau lagi bikin noken atau apa gitu tuh sambil mengunyah gitu. Udah bergosip mungkin juga. Oh ya. Jadi itulah cara makan, campurannya dan frekuensi dan lama disimpannya. Gitu.
Oke, jadi begitu ya. Mungkin ada yang bertanya, Mami? Nggak ada sih, Cit. Cuma tadi ada sedikit info, katanya di ATSI ada mama atas nama Yuliana apa. Dia juga ada ini, pipinya katanya luka. Tapi di mana ya tadi dia pucetnya? Kok nggak ada tiba-tiba Iya, menghilang. kalau ada yang luka di pipi, Di ATSI ada di ATSI ada ibu bernama Yuliana, dia terkena kanker pinang katanya. Seperti pipinya ada luka yang semakin membesar. Iya, Mm, betul. Bisa. Seperti saya sampaikan tadi, Iya. jadi seperti itu, dari luka kecil dia jadi besar dan Menggerogoti. jaringan pipi kita. Mungkin itu saja dokter ya. Jadi intinya di balik mungkin dilihat nih ternyata pinang itu punya efek yang kurang, tapi ternyata ketika dokter menjelaskan banyak juga manfaat baiknya. Tapi tentu saja sesuatu yang berlebihan itu tetap tidak baik. Ya. Jadi mungkin untuk sobat-sobat sehat yang ada di rumah yang punya kebiasaan selalu apa-apa sedikit duduk punya, numpang punya, merokok pula, itu mungkin boleh dikurangi ya, karena saya lihat gambarnya saja itu ngeri. Apalagi kalau yang tidak terbiasa ya, untuk orang-orang awam yang ada di rumah itu, wah itu menakutkan sekali. Teman-teman, apa bisa dilihatkan ya? Bisa nggak ya Rumi? Ini apa? Ini di kamera. Oh, bisa. Ada lagi nih, Dok, pertanyaan, Dok. Bentar, saya coba copot sapu selotip dulu. Karena ini terselotip. Pertanyaan dari Facebook. Apa ini ya pertanyaannya ya? Apakah kanker mulut bisa disembuhkan, dokter? Dari Desi Irene Tandibua. Selalu ya, selalu. Ya itu tadi Nah. sudah dijawab mungkin tadinya ya. Iya. Karena bisa disembuhkan kalau masih awal ditemukan, optimis lah bisa disembuhkan asalkan pasiennya semangat, setia. Oh, semakin banyak. Ya. Kemudian mengikuti anjuran pengobatan dari dokter. Karena memang perawatan pasien namanya kanker lama ya. Yang untuk stadium 1 saja itu mungkin butuh 6 bulan ya, dengan beberapa kali Kemoterapi kah? radiasi ya. Harus di kemo ya, Dok? Ya, kemo, obat, ditambah lagi dengan harus operasi kan untuk mengambil jaringan kanker. Jadi ya tetap jangan meremehkan hal-hal yang kita anggap sepele. Kita harus selalu. Apakah bisa dilihat? Iya, ada satu lagi pertanyaan di TikTok. Ini adalah gambaran kanker mulut. Kanker mulut yang ditemukan di pasien-pasien tipe yang tinggi RSUD tertentu aja sama. Iya, serem ya. Iya. Ngeri. Serem sekali. Ngeri. Yang di Facebook, teman-teman Facebook bisa dilihat. Ini di rumah sakit kita kasusnya pasien kanker mulut. Ya, ini beberapa saja yang mau di foto. Iya. Tapi banyak ya. Banyak. Wah, Ada banyak. Hampir setiap bulan itu pasti ada minimal 2. minimal tiap bulan ya. Setiap bulan minimal 2 ada yang datang dengan kondisi seperti ini. Ya. Dan ini juga ada yang bertanya, Dok, apakah mungkin ada program penyuluhan tentang kanker mulut yang dijalankan di kampung-kampung? Izin bertanya ini, ada yang bertanya dari Endila. Ya. Nanti mungkin nanti kita bikin, kalau di kampung bisa ada senang ya. Iya. Bisa bikin rekaman lah, di-sharekan apa. Iya. Ya. Siap. Siapa lagi Mami? Izin bertanya, selain kanker mulut, apakah makan pinang bisa menyebabkan kanker lain, Dok, katanya? Dari Nona Mesa. Ya, kanker lain ya. Kanker lain selain kanker mulut, Ya, karena makan pinang. Biasanya itu ya itu dia akan merembet ke tenggorokan. Oh, kanker tenggorokan ya. Kan kenapa pinang risiko di mulut? Karena
dia mengiritasi di dalam rongga mulut, toh. Nah kemudian ya dia akan merembet ke Tenggorokan. Iya ya. Udah, nggak ada lagi sih dok. Nggak ada ya lagi pertanyaan. Habis. Dicek lagi di Facebook. Kayaknya ini ada satu lagi nih. Apa ya? Rame. Oh enggak, ini sangat memberi informasi Ibu Dok. Terima kasih. Dari Sheni Kartika. Ya, Dokter Jenny. Oke, baik. Bagi sobat-sobat sehat yang mungkin belum sempat bertanya atau mau konsultasi langsung, boleh nanti langsung Iya, rumah saja sakit. ke rumah sakit kita. Dokter Yeni praktek dari Senin sampai Sabtu di jam 8 pagi dan di hari Minggu pada pukul 10 pagi. Dan di akhir kata, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan saya Astrid bersama Dokter Yeni, kami pamit. Sampai ketemu di bincang santai seputar kesehatan berikutnya bersama RSUD Perpetua J. Savanto. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Oke. Beres ya, udah masuk. Siap. Sudah mati. Jangan sampai